Ada sebuah momen ketika seseorang menantangmu secara langsung. Tatapan mereka menusuk, nada suaranya ingin merobek reputasimu. Dan di detik itu, kamu bisa merasakan dua kekuatan yang saling bertarung di dalam dirimu, dorongan untuk membela diri, dan insting untuk diam. Kebanyakan orang, tanpa berpikir panjang, memilih yang pertama. Mereka tergesa-gesa menjelaskan, membenarkan, membuktikan bahwa mereka benar. Tapi Machiavelli akan menyebut itu sebagai kesalahan fatal. Karena setiap kali kamu membela diri, kamu menurunkan dirimu ke level lawanmu. Kamu membuat dirimu terlihat terancam. Dan ketika kamu terlihat terancam, kamu sudah kalah, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Dunia tidak memberi penghargaan pada orang yang benar. Dunia hanya tunduk pada orang yang tak tergoyahkan. Dan kekuatan sejati bukan datang dari tangan yang menggenggam, tapi dari wajah yang tetap tenang, bahkan ketika diserang. Machiavelli pernah menulis, "Lebih aman ditakuti daripada dicintai jika kau tak bisa memiliki keduanya." Tapi yang tak banyak mengerti adalah, ketakutan itu tak selalu datang dari kekejaman. Kadang, ketakutan yang paling dalam muncul dari seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun. Diameter tenang, tak tertebak. Itulah wajah kekuasaan sejati. Machiavelli memahami satu kebenaran yang brutal. Manusia tidak menghormati kebenaran. Mereka menghormati kekuatan. Dan kekuatan bukan tentang siapa yang berteriak paling keras, tapi siapa yang tetap diam dan membuat orang lain bicara lebih banyak. Membela diri adalah bentuk pengakuan bahwa kau bisa diserang. Itulah sebabnya, dalam dunia kekuasaan, membela diri adalah kelemahan. Orang yang berkuasa tidak menjelaskan. Mereka membiarkan dunia menebak. Bayangkan seseorang menuduhmu licik. Kebanyakan orang akan berkata, "Aku tidak seperti itu." Tapi, penguasa sejati hanya akan tersenyum samar. Karena setiap kali kamu menjelaskan dirimu, kamu menyerahkan kendali narasi. Dan dalam politik, bisnis, atau cinta, narasi adalah senjata paling mematikan. Machiavelli menulis bahwa seorang pemimpin harus belajar untuk tidak menjadi baik. Bukan karena ia harus jahat, melainkan karena ia harus bebas dari kebutuhan untuk disukai. Kekuasaan menuntut jarak, bukan empati. Ketika kamu terlalu ingin dimengerti, kamu menjadi transparan dan mudah dikendalikan. Dalam permainan kekuasaan, keheningan adalah perisai. Kamu tidak perlu melawan setiap kata. Biarkan kata-kata mereka membusuk dalam kebisingannya sendiri. Kamu tidak perlu membantah. Biarkan waktu memperlihatkan siapa yang lebih tenang di tengah badai. Karena dunia menganggap diam sebagai bukti kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri menciptakan otoritas. Sementara mereka yang berbicara terlalu banyak, tampak seperti sedang berusaha meyakinkan diri sendiri. Jadi, aturan pertama Machiavelli untuk menguasai tanpa terlihat kejam adalah ini. Kendalikan narasi dengan keheningan. Jangan bereaksi. Jangan menjelaskan. Setiap kali kamu diam, orang lain akan mulai berbicara dan mengungkapkan kelemahan mereka sendiri. Ketika kamu tidak menjawab, mereka mulai menebak. Ketika kamu tidak bereaksi, mereka mulai takut. Dan dari ketidakpastian itu, lahirlah kekuasaan. Manusia bukan makhluk yang mencari kebenaran. Mereka mencari rasa aman. Bahkan jika itu berarti percaya pada kebohongan yang menenangkan. Dan disitulah letak permainan sejati kekuasaan. Bukan pada apa yang nyata, tapi pada apa yang dipersepsikan. Greater than clarity is for therapy. Control is for power. Kejelasan adalah untuk mereka yang ingin disembuhkan. Kontrol adalah untuk mereka yang ingin menguasai. Ketika kamu menjelaskan, kamu memberi kejelasan. Dan ketika kamu memberi kejelasan, kamu memberi orang lain kekuatan untuk menilai. Tapi ketika kamu menahan informasi, menutup sebagian kebenaran, kamu membuat mereka hidup dalam ruang abu-abu antara penasaran dan takut. Itu adalah wilayah paling kuat yang bisa kamu ciptakan, ketidakpastian yang terencana. Orang yang tidak tahu pasti tentangmu akan selalu berhati-hati terhadapmu.
Mereka tidak tahu kapan kamu tersinggung, kapan kamu tersenyum tulus, atau kapan kamu menilai mereka. Dan di situ kamu menang, karena kamu menjadi bayangan yang tidak bisa mereka ukur. Psikologi manusia sederhana. Kita lebih takut pada yang tidak bisa diprediksi daripada yang jelas-jelas berbahaya. Seekor ular yang berdiam diri di rerumputan lebih menakutkan daripada singa yang mengaum di kejauhan. Sama halnya, orang yang terlalu transparan dianggap aman. Tapi orang yang tenang, misterius, dan jarang berbicara dihormati, bahkan ditakuti. Paradoksnya, semakin kamu terlihat dingin, semakin banyak orang ingin memahami dan mendekatimu. Namun mereka tidak pernah bisa sepenuhnya mengerti. Dan disitulah daya tarikmu tumbuh. Machiavelli tidak mengajarkan kebrutalan fisik. Ia mengajarkan pengendalian emosi sebagai bentuk tertinggi dominasi. Kekuasaan sejati bukan soal menaklukkan orang lain, tapi membuat mereka menaklukkan diri mereka sendiri, karena memikirkanmu. Biarkan mereka berbicara, berasumsi, mendebat, sementara kamu tetap diam dan mengamati. Itulah paradoks kekuasaan. Mereka tampak bebas berbicara, tapi tanpa sadar, semua pembicaraan mereka berputar di orbit namamu. Mari kita turunkan prinsip ini ke dunia nyata. Tempat kekuasaan sesungguhnya diuji. Bisnis, hubungan, dan kehidupan sosial. 1. Dalam bisnis. Kendalikan narasi, bukan percakapan. Di ruang rapat, orang yang paling banyak bicara sering terlihat paling pintar. Tapi orang yang paling diam, seringkali yang paling ditakuti. Karena ketika kamu tidak terburu-buru menanggapi, semua mata mulai mencari reaksi dari wajahmu. Dia menciptakan tekanan psikologis, seolah kamu sedang menilai sesuatu yang mereka tidak tahu. Dan itulah cara Machiavellian menguasai ruang. Dengan tenang menciptakan ketidakpastian. Ketika kompetitor menyerangmu secara publik, jangan balas. Biarkan orang lain menilai kontras antara ketenanganmu dan kebisingan mereka. Waktu akan membuatmu tampak seperti batu karang di tengah ombak, dan dalam dunia yang panik, ketenangan adalah bentuk dominasi. 2. Dalam hubungan, jangan pernah bereaksi emosional. Dalam hubungan pribadi, siapa yang lebih tenang, menguasai. Ketika seseorang mencoba memancing emosimu dengan tuduhan, sindiran, atau permainan psikologis, jangan jatuh dalam perang mulut. Katakan hanya hal-hal yang menutup, bukan membuka. Kalimat seperti, aku mengerti, kalau itu yang kamu pikirkan. Baik, membuat mereka kehilangan pegangan. Karena ketika kamu tidak terbakar, api mereka padam. Dan tanpa disadari, kamu mengendalikan arah interaksi itu. Kamu bukan hanya lebih kuat, kamu menjadi pusat gravitasi emosional mereka. 3. Dalam kehidupan sosial, bangun aura, bukan popularitas. Jangan jadi orang yang selalu ingin didengar, jadilah orang yang selalu diperhatikan. Gunakan keheningan dan tatapan untuk menanamkan rasa segan. Kamu tidak perlu membuktikan kehebatanmu lewat kata-kata, cukup lewat konsistensi, tindakan, dan ketenanganmu di tengah hiruk-pikuk sosial. Orang akan mulai berkata, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi aku tidak berani meremehkannya. Dan kalimat itu adalah tanda bahwa kamu sudah menguasai persepsi mereka. Itu bukan kejam, itu cerdas. Itulah cara menguasai tanpa terlihat menguasai. Ada kekuatan aneh dalam kalimat yang tidak berusaha menjelaskan apapun. Kalimat yang berhenti di titik bukan tanda tanya. Kalimat yang membuat orang lain berpikir 2 kali sebelum bicara lagi. Dalam dunia Machiavellian, kata-kata adalah pisau. Dan pisau paling tajam adalah yang digunakan sedikit, tapi tepat. Kamu tidak perlu berteriak untuk terlihat kuat. Kadang kekuatan justru terasa dalam keheningan yang memotong udara. Itulah seni berbicara tanpa membuka diri. Kamu tidak menjawab untuk memberi penjelasan, kamu menjawab untuk menutup ruang serangan. Beberapa kalimat sederhana bisa menjadi tameng psikologis yang mematikan. Noted. Kalau itu yang kamu pikir,
Baik, aku mengerti. Terserah. Menarik. Begitu ya. Apakah itu penting? Kalimat-kalimat ini tidak menyerang, tapi juga tidak tunduk. Mereka menegakkan dinding antara kamu dan lawan bicaramu. Dinding yang halus, tapi tak bisa ditembus. Setiap kali kamu merespons dengan dingin, kamu memaksa orang lain mendengar gema dari kata-katanya sendiri. Kamu memantulkan energi mereka kembali kepada mereka, tanpa kehilangan kendali sedikit pun. Machiavelli akan menyebut itu sebagai senyum politik. Senyum yang tidak mengundang, tapi menegaskan batas. Senyum yang membuat orang lain bertanya-tanya, apakah dia marah? Apakah dia tidak peduli? Atau, dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Dan di antara kebingungan itu, kamu menguasai mereka, tanpa satupun ancaman, tanpa satupun kata kasar, hanya dengan ketenangan yang menekan dada mereka perlahan. Karena kadang, cara paling dingin untuk menang adalah membuat orang lain bicara sampai mereka merasa bodoh sendiri. Ada jenis kekuasaan yang tidak perlu ditunjukkan. Ia terasa, bahkan sebelum kamu berbicara. Itulah yang disebut aura. Aura bukan tentang pakaian, status, atau jabatan. Aura adalah energi yang tidak bisa dijelaskan. Hasil dari kendali emosi yang sempurna. Kamu tidak menanggapi dunia. Dunia yang menyesuaikan diri dengan ketenanganmu. Orang dengan aura kuat tidak banyak bicara. Mereka tidak buru-buru tertawa, tidak mudah tersinggung, dan tidak menjelaskan hal-hal kecil. Keheningan mereka menciptakan tekanan yang halus, seolah setiap kata yang keluar memiliki bobot politik. Ketenangan seperti ini menimbulkan dua reaksi psikologis. 1. Kekaguman dari yang lemah. 2. Kecemasan dari yang ambisius. Keduanya menguntungkanmu. Karena mereka yang mengagumi akan melindungimu, dan mereka yang cemas akan berhati-hati terhadapmu. Lihatlah bagaimana para pemimpin sejati berjalan. Langkah mereka lambat, bukan karena ragu, tapi karena tidak perlu terburu-buru. Tatapan mereka tidak banyak bergerak. Mereka melihat, bukan mencari. Satu gerakan kecil dari orang seperti itu lebih menggetarkan daripada 1000 perintah dari mereka yang gelisah. Itulah seni kekuasaan yang halus, membiarkan orang lain merasakan dominasi tanpa pernah menunjukkannya. Dan ketika kamu mencapai titik itu, ketika keheninganmu bisa membuat ruangan menahan napas, ketika senyum kecilmu bisa menekan ego orang lain, kamu tidak lagi sekadar berkuasa. Kamu menjadi simbol, cermin yang memantulkan ketakutan dan kekaguman dalam satu wajah yang sama. Machiavelli akan berkata, ketenangan adalah wajah dari kekejaman yang cerdas. Karena dunia lebih takut pada mereka yang tidak perlu membuktikan diri. Pada akhirnya, kekuasaan bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tidak terganggu. Dunia ini bising, penuh dengan orang yang berteriak agar didengar, menjelaskan agar dimengerti, dan bereaksi agar terlihat kuat. Namun, kekuatan sejati lahir dari kebalikan dari semua itu. Ketenangan, ketidakterdugaan, dan keheningan yang membangun rasa gentar. Machiavelli memahami satu hukum abadi, bahwa manusia akan selalu tunduk pada apa yang tidak mereka pahami. Dan karena itu, mereka akan lebih takut pada yang diam daripada yang marah, lebih hormat pada yang misterius daripada yang jujur. Jangan berusaha menjadi terang bagi semua orang, karena terang mengundang serangga. Jadilah bayangan yang mengatur arah cahaya, tak terlihat, tapi menentukan segalanya. Biarkan orang lain berjuang untuk diakui. Tugasmu adalah memastikan bahwa bahkan tanpa berbicara, nama dan pengaruhmu tetap terasa di udara. Itulah cara menguasai tanpa terlihat kejam, menjadi kekuatan yang tak perlu menunjukkan kekuatan. Dan ketika orang mulai berbisik tentangmu, ketika mereka takut salah menafsirkan kata-katamu, saat itulah kamu tahu, kamu telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Kamu telah menjadi simbol kekuasaan itu sendiri. Orang kuat menaklukkan dengan tangan, tapi yang bijak menaklukkan dengan diam. Selesai.